Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa untuk kare bata cece? Pemirsa di rumah apa kabarnya? Insya Allah sehat-sehat kina semua. Kembali bersama kami, saya Aco Dan saya Cece dalam program kesayangan kita semua, Lingkar Kreatif. Aco, info apa bagus ini yang pertama kita sajikan ke pemirsa tak? Ada liputan handalku Cece, asli namanya andal lade. Dia apa itu Aco? Pokoknya langsung saja nonton kina, asli nami membanggakan dan menginspirasi ini. Iya Aco, gaskan mi pale. Setiap individu tentu memiliki mimpi besar, apalagi jika memiliki latar belakang pendidikan yang terbaik. Maka mimpi tersebut akan menjadi hasrat yang akan membawamu memilih langkah dan upaya yang berdampak positif. Kisah mimpi besar ini terinspirasi dari perjalanan hidup salah seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Ia adalah Andi Ratu Panca Indriani, mahasiswi berhijab manis yang duduk di bangku semester 7 pendidikan kedokteran. Dalam setiap langkah Ratu harus berlandaskan kecermatan, manfaat, dan efektivitas baik waktu maupun target langkah yang ingin diraih. Maka tak heran setiap pilihan langkahnya menorehkan prestasi yang patut diacungi jempol. Yang terbaru dari raihan prestasi Ratu adalah juara dalam lomba sains ilmiah berupa poster edukasi, review literatur tentang problematika kesehatan ginjal dalam era industrial 4.0 menuju industrial 5.0. Yang diselenggarakan oleh Medical Research Club Fakultas Kedokteran Kampus UHO alias Universitas Halulio Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Literatur review adalah salah satu bentuk karya ilmiah di mana karya tersebut kita mengumpulkan dari berbagai literatur atau berbagai bacaan. Nah, dari situ kita kumpulkan apa yang merupakan metode dari jurnal tersebut, kemudian apa hasilnya. Nah, itulah yang kemudian kita kumpulkan yang sesuai dengan judul kita. Lalu kita akan membuat karyanya seperti itu. Karyanya seperti apa? Jadi karyanya misalnya saya kemarin mengambil NGAL, salah satu biomarker yang bisa digunakan untuk mendeteksi terjadinya gagal ginjal akut. Nah, seperti itu. Kemudian saya melakukan literatur searching di berbagai media seperti PubMed, ResearchGate, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya mendapat berbagai bacaan dan saya kumpulkan metode apa yang digunakan, kemudian hasilnya apa, apakah dia memang efektif atau tidak, seperti itu, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, setelah itu saya membuat isi esai literatur review-nya itu dari ada pendahuluannya, kemudian ada metodenya, kemudian ada isi atau pembahasannya, dan juga ada kesimpulan dan penutupnya. Nah, setelah itu saya kirim karyanya ke di tempat yang akan saya ikuti lombanya. Setelah itu kemudian saya menunggu hasilnya, apakah saya masuk di finalis atau tidak. Dan alhamdulillah kemarin tim kami kebetulan dalam lomba tersebut saya 3 orang. Nah, di situ kami menunggu apakah kami masuk finalis atau tidak. Dan setelah masuk finalis, maka kita masuk ke tahap presentasi. Nah, presentasinya itu kita membuat PowerPoint. Nah, setelah itu kita presentasikan di hadapan juri. Lalu setelah itu juri akan menilai siapa yang kemudian akan menjadi pemenang dari lomba tersebut. Hasilnya seperti apa? Dan hasilnya kemarin kami dapat juara 3 lomba literatur review. Bahkan, jurnal ilmiah tentang kesehatan ginjal ini juga masuk dalam finalis ajang lomba poster publik dan esai ilmiah nasional. Menurut Ratu, kegagalan ginjal menjadi ginjal akut merupakan tema yang selalu update dalam problema kesehatan bagi masyarakat modern secara umum yang hidup di era kekinian. Perilaku gaya hiduplah yang kurang memperhatikan atau abai terhadap aspek kesehatan dalam hidup sosial menjadi masalah utama di dalam masyarakat. Itu memang ditentukan dari panitianya, jadi dari penyelenggara memang sudah menentukan terkait dengan penyakit ginjal. Nah, dari situ kami berpikir bahwa
yang marak di masyarakat sebenarnya itu apa sih, seperti itu. Jadi kami mengambil gagal ginjal akut, dan kebetulan untuk diagnosis dari gagal ginjal ini memang sangat penting, karena ketika gagal ginjal tersebut berlangsung lebih lama maka akan jatuh ke dalam kronik dan akan cuci darah dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat penting, dan kami tertarik untuk membuat bagaimana cara cepat untuk mendeteksi dari gagal ginjal akut itu. Makanya kami menggunakan kemarin biomarker NGAL sebagai deteksi dini dari gagal ginjal akut seperti itu. Biomarker apa NGL ya? Iya. Itu bisa dijelaskan sedikit tidak soal itu? Soal pendeteksi tercepat soal gagal ginjal. Ya, baik. Jadi NGAL itu adalah salah satu zat yang ada di dalam darah kita ataupun di urin kita. Jadi ketika kadar NGAL ini sebenarnya memang ada di dalam tubuh kita, tetapi ketika pada penderita gagal ginjal itu kadar dari NGAL-nya itu akan meningkat. Kemudian bisa dideteksi dari urin ataupun dari darahnya seperti itu. Ketika kadarnya meningkat, maka itu bisa kita screening awal untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dari gagal ginjal tersebut. Tak hanya itu, Ratu juga terlibat sebagai peserta International Online Exchange Program University Students yang diinisiasi oleh The World Inch Jepang dengan bekerjasama LBPKUI kampusnya. Peserta internasional ini diikuti mahasiswa kedokteran dari berbagai negara seperti India, Nepal, Jepang, dan Filipina. Ratu juga sempat mengikuti lomba 19 tahun International Medical Psychology Quiz di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ratu memiliki prinsip hidup akan menjadi yang terbaik dalam membentuk karakternya menjadi lebih hebat lagi. Ia tak hanya mencukupkan diri aktif pada kegiatan akademik berkerangka ilmiah semata. Dalam mengembangkan dirinya, Ratu menyibukkan diri menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan di kampusnya dan berbagai kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi pengalaman adalah salah satu guru terbaik ya menurut saya. Jadi dari semua kegiatan yang pernah saya ikuti, tujuannya sebenarnya untuk mengupgrade diri saya sendiri dan juga menyebarkan manfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan tersebut, saya sudah tahu begitu medan sebenarnya di tingkat nasional itu seperti apa di luar sana, orang-orangnya bagaimana, kemudian kondisi sosial, kondisi kesehatan juga mungkin, pendidikannya juga di sana bagaimana. Kemudian di internasional juga kita sharing-sharing bagaimana pengalaman baik dari segi budaya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat berharga untuk kita dapatkan.